Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about how to write three-count text. Have you ever wrote your experience on your diary? Coba, ada yang pernah menulis pengalamannya di buku diary? As we know that recount has three terms, consists of historical recount, biographical recount, and experience. Well, on the previous videos, we have already learned about historical and biographical recount. And now, we would like to talk about experience. Have you had unforgettable experiences in the past? Like visiting a new places with someone that you love, an embarrassing moment, or a sad moment on your life? Have you talked it to your friends? Now, let's learn it in detail. Nah, sebelum kita membuat text recount, kita pahami dulu bahwa text recount ini retells about the past events. Menceritakan kembali kejadian yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya kita harus tahu apa yang harus kita tulis lebih dulu dalam cerita kita. Well, we know that recount has three structure. Nah, recount ini memiliki tiga struktur. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah events, dan yang ketiga adalah reorientation. Oke, kita lihat ke bagian pertama dulu. The first is orientation, bagian pembuka. Berarti di bagian pertama ini kita tuliskan dulu kerangka paragrafnya. Di bagian ini kita bisa mengawalinya dengan menyebutkan what happened, apa yang terjadi. Ingat, karena recount ini menceritakan pengalaman di masa lampau, maka kita gunakan jenis tensesnya adalah simple past. Maka kalau bentuknya kata kerja, kita gunakan verb to. Sedangkan kalau bukan kata kerja, kita gunakan to be was atau were. Misalnya contohnya, I visited Bandung Zoo last holiday. Di sini kita lihat last holiday ini menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Kemudian mengunjungi ini adalah kata kerja. Maka kita gunakan kata kerjanya dalam bentuk verb kedua. Visit ini berubah menjadi visited. Contoh yang lain misalkan I went to Pangandaran Beach last week. Nah, di sini keterangan waktunya adalah last week. When ini adalah pergi, verb kedua dari go. Ini menunjukkan sudah terjadi di masa lampau. Nah, di bagian orientation ini selain menceritakan apa yang terjadi, tentunya kita juga menceritakan siapa aja sih yang terlibat, kapan terjadinya, atau di mana terjadinya. Selain menggunakan simple past, kita juga menggunakan temporal sequence atau temporal conjunction. Misalkan ada first, second, then, after that, dan seterusnya. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Next, continue to second paragraph. We talk about series of events. Di paragraf kedua ini kita menceritakan kejadiannya secara berurutan dari awal sampai akhir. Maka events ini it can be more than one paragraph. Bisa lebih dari satu paragraf. Kemudian di paragraf yang terakhir we talk about reorientation or closing. Ini adalah bagian penutup. Biasanya menceritakan tentang command atau perasaan penulis. Apakah penulisnya merasa bahagia, sedih, atau kesal? Okay everyone, now I would like to show you an example of making recount text. Nah, di sini akan Miss tunjukkan bagaimana caranya ketika kita ingin membuat text recount. Judulnya adalah Meeting My Idol. Bertemu dengan idolaku. Do you have an idol? Nah, pastinya kalian masing-masing punya idolanya kan? Nah, who is she or he? Siapa coba? Nah, sekarang Miss akan menceritakan pengalaman Miss ketika bertemu dengan Afgan. Nah, Afgan ini adalah salah satu idola Miss. Yuk kita lihat yuk. Nah, di bagian yang pertama ini adalah orientation atau pembuka. Last holiday, I went to see Afgan concert. I went there with my sister. We went there by train. Nah, liburan lalu saya pergi untuk menonton konsernya Afgan.
Saya pergi ke sana dengan saudara perempuan saya. Afgan has always been my favorite singer. Afgan ini selalu menjadi penyanyi favorit saya. I had always been thinking of how I would feel when I met him. Nah, saya selalu memikirkan bagaimana perasaan saya ketika bertemu dengannya. Then I was suddenly hit by lightning when I found out Afgan was coming to town for a concert in a local auditorium. A day before the concert, there would be a meet and greet event at a local radio station. Feeling excited, I packed all my Afgan CDs to get his signature at the event. Nah, kemudian saya tiba-tiba tersambar petir ketika saya tahu Afgan datang ke kota untuk konser di auditorium lokal. Sehari sebelum konser, akan ada acara bertemu dan menyapa di stasiun radio lokal. Merasa bersemangat, kemudian saya pun mengemas semua CD Afgan untuk mendapatkan tanda tangannya di acara tersebut. Nah, di bagian ini adalah orientation, diceritakan apa yang terjadi, yaitu pengalaman pertama penulis pergi menonton konsernya Afgan. Kemudian dengan siapa perginya? Yaitu dengan saudara perempuannya. Kapan perginya? Yaitu last holiday. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian paragraf berikutnya, yaitu events. Menceritakan pengalaman dari awal sampai akhir. Paragraf kedua. On that bright and sunny Saturday morning, the radio station was full of Afghanism. That's how Afghan fans are called. Nah, pada Sabtu pagi yang cerah, stasiun radio itu penuh dengan Afghanism. Nah, itulah sebutan bagi penggemar Afgan. They sat on the chairs prepared inside the radio station lobby. Mereka duduk di kursi yang disiapkan di dalam lobi stasiun radio. Some stood in rows in front yard of the radio station. A spot inside a lobby was prepared with a mini stage for Afghan singing performance and a table for Afghan to sign Afghanism's memorabilia. Beberapa orang berdiri berderet di halaman depan stasiun radio, sebuah tempat di mana lobby disiapkan dengan panggung mini untuk pertunjukan nyanyian Afgan dan meja untuk Afgan menandatangani memorabilia Afghanism. Finally, after about 40 or 50 minutes wait, Afgan showed up from inside the radio station. He smiled and waved to all Afghanism, who had been waiting excitedly, saying, "Good morning, how are all you all?" The crowd went crazy. The shouts sounded like a mix of "fine, thank you" and screams of Afghan names. Nah, di situ dia tersenyum dan melambai kepada semua Afghanism yang telah menunggu dengan penuh semangat. Dia berkata, "Selamat pagi, bagaimana kabarmu semua?" Kerumunan pun semakin menggila. Teriakan itu terdengar seperti campuran antara ungkapan terima kasih dan teriakan nama Afgan. Nah, di bagian events ini tidak hanya satu paragraf ya, lebih dari satu paragraf. Paragraf berikutnya. Then he started the event by singing his hit single, Dia Dia Dia. Afghanism went even crazy. They say along with him throughout the song. Kemudian acara dimulai dengan menyanyikan single hitnya, Dia Dia Dia. Afghanism menjadi semakin gila. Mereka bernyanyi bersama dengannya sepanjang lagu. Of course I did too. Ya tentu saja Miss juga melakukan itu. I couldn't take my eyes off this amazing singer who had released 3 albums. Tentu saja aku juga tidak bisa mengalihkan pandangan dari Afgan yang luar biasa yang telah merilis 3 album. When he was finished with the song, the host announced that it was time for autographing the memorabilia. Kemudian ketika dia sudah selesai menyanyikan lagu tersebut, pembawa acara mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk memotret atau memorabilia. And then I prepared my CDs and began to stand in the line. Kemudian saya pun mempersiapkan untuk menyiapkan CD dan mulai berdiri di antrian. When I arrived at the table, I was speechless. Ketika tiba giliran saya di meja, saya tidak bisa berkata apa-apa gitu. It was unreal just seeing him that close. Tidak nyata bahwa bisa melihatnya sedekat itu. I thought it was really cool seeing him like that because he really just felt like a normal person, which was awesome.
Nah, kemudian aku merasa bahwa sangat keren melihatnya seperti itu, karena sebenarnya dia benar-benar seperti orang normal yang luar biasa. He asked my name so that he could write it on the CD to say to Mia, love Afgan. Dia meminta namaku, kemudian dia menulis di CD untuk mengatakan untuk Mia, love Afgan. He was also very friendly, so I didn't feel too nervous when I had a chance to take pictures with him. He was just an amazing person. Nah, Afgan ini juga orangnya sangat ramah, jadi saya tidak merasa terlalu gugup ketika saya memiliki kesempatan untuk berfoto dengannya. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Nah, itu dia tadi untuk bagian events. Jadi terdiri dari 2 paragraf yang mana menceritakan pengalaman pribadi penulis ketika menonton konser Afgan. Dari awal dia merasa antusias menunggu konsernya dimulai, sampai pada momen konsernya dimulai dengan penuh semangat dan riuh penonton. Lalu dilanjutkan pada sesi foto dan tanda tangan, dan momen yang paling berkesan bagi penulis yaitu mendapatkan tanda tangan yang dikhususkan spesial untuk dirinya. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian reorientation atau penutup. Bagian terakhir ini berisi perasaan atau comment penulis. Misalkan seperti ini. I was really happy at that time. I hope I could meet him again in the next concert. That was one of the best days in my personal life history. Saya sangat bahagia pada saat itu. Saya sangat berharap bisa bertemu dengannya lagi di konser berikutnya. Itu adalah pengalaman terbaik dalam perjalanan hidup saya. Well, itu dia contoh dari text recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi. Mudah sekali bukan? Jadi, sekarang sudah tidak bingung lagi kan kalau harus membuat text recount. Okay everyone, that's all our material today about recount text. I hope that this video will help you to understand the material easily. Thank you very much for watching. Don't forget to share, like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.